dari arah berlawanan sehingga membuat terpidana ini akan terseret-seret sampai kedua tangan dan juga kedua kakinya terlepas dari badannya. Wah, sadis banget kan? Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas 10 hukuman mati yang paling sadis di dunia yang pernah diterapkan beberapa negara-negara tertentu pada zaman dahulu. Jauh sebelum adanya aplikasi TikTok yang biasa digunakan orang-orang goyang-goyang. Dan asal kalian semua tahu, hukuman mati pada zaman dahulu benar-benar sadis dan juga sangat-sangat mengerikan. Beda banget dengan hukuman mati yang dilakukan di zaman sekarang, di mana terpidana mati biasanya dihukum pancung, ditembak atau digantung sampai mati. Ini semua nggak ada apa-apanya guys. Rasa sakitnya cuma sebentar kemudian meninggal dunia. Tapi kalau di zaman dahulu, terpidana mati disiksa habis-habisan sampai dia meninggal dunia. Pokoknya sama sekali tidak ada ampun baginya walaupun dia teriak ampun DJ. Intinya mereka berani berbuat, berani tersiksa. So nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Hukuman mati yang pertama yang paling sadis adalah lynchi. Jadi lynchi ini guys adalah hukuman mati yang pernah diterapkan di negara Cina pada tahun 900. Hukuman ini akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan dan juga melakukan pembunuhan saudara. Terus cara eksekusinya, terpidana mati bakalan diikat di sebuah kayu di tempat umum. Misalnya di lapangan kota atau di alun-alun kota. Jadi disaksikan oleh seluruh masyarakat. Terus setelah dia ini diikat dengan kayu, tubuhnya akan diiris dengan pisau tajam sedikit demi sedikit. Dimulai dari bagian dadanya kemudian ke bagian tubuh lainnya. Nah setelah tubuhnya diiris-iris oleh orang-orang, udah kayak bawang guys. Selanjutnya tubuhnya akan dimutilasi dalam kondisi dia hidup-hidup. Telinganya bakalan dipotong, terus hidungnya, bahkan sampai di bagian kemaluannya. Nah setelah dipotong-potong, dia akan didiamkan dulu atau dibiarkan dulu selama 10-20 menit. Baru kemudian terdakwa ini akan dipenggal atau ditusuk di bagian jantungnya sampai dia meninggal dunia. Super duper sadis banget kan hukumannya? Walaupun dia ini hanya melakukan pengkhianatan. Pasti sakit banget yang dirasakan oleh terdakwa pada saat dihukum seperti itu. Nah gegara dianggap terlalu sadis, akhirnya hukuman mati ini dihentikan pada tahun 1905. Terus selanjutnya hukuman mati tersadis yang kedua adalah flaying. Hukuman mati flaying ini berasal dari negara Meksiko, khususnya bagi masyarakat suku Aztec Meksiko. Hukuman mati flaying ini akan dilakukan kepada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Udah punya jabatan tinggi, gaji besar, ngapain pakai korupsi lagi om? Nah guys, para pejabat yang ketahuan melakukan korupsi di suku Aztec Meksiko akan dikuliti hidup-hidup sampai dia mati. Bayangin coba gimana rasa sakitnya. Hewan kurban aja bakalan dikuliti setelah dia disembeli. Nah ini dikuliti hidup-hidup. Manusia pula. Gimana? Masih mau melakukan korupsi? Tapi sayangnya hukuman ini cuma dilakukan pada zaman klasik, sementara sekarang udah zaman modern. Dan tentunya cara eksekusi ini sudah tidak diberlakukan. Sekarang pejabat yang melakukan korupsi cuma dipenjara. Selanjutnya hukuman mati tersadis yang ketiga adalah boiling. Nah kalau boiling guys pernah diterapkan di negara Jepang. Selain itu juga pernah diterapkan di negara Rusia dan beberapa negara-negara Eropa sekitar ribuan tahun yang lalu. Metode hukuman boiling ini dilakukan kepada terpidana mati dengan cara dimasukkan ke dalam kuali. Jadi ada dua macam metode dalam melakukan hukuman boiling. Ada yang dimasukkan ke dalam kuali dengan air mendidih, dan ada juga yang dimasukkan ke dalam kuali dengan minyak mendidih. Tergantung algojonya mau pilih yang mana. Nah pada saat melakukan eksekusi, biasanya algojo akan memilih kuali yang kecil, supaya minyak atau air yang ada di dalam kuali itu cepat mendidih. Dan asal kalian semua tahu ketika terdakwa ini dimasukkan ke dalam kuali itu, dia akan dicelupkan ke dalam kuali itu dalam kondisi terbalik. Jadi dimulai dari kepalanya dulu sampai seluruh badannya masuk ke dalam kuali itu. Kebayang gak tuh rasanya? Pasti panas banget, sakit banget, dan pasti mengerikan sekali. Eish. Selanjutnya hukuman mati tersadis yang keempat adalah drown, hanged, dan juga quartered. Nah kalau hukuman mati ini pernah diterapkan di negara Inggris pada abad pertengahan. Nah orang yang bakalan mendapatkan hukuman mati, drown, hanged, dan juga quartered adalah orang-orang yang melakukan kejahatan tingkat tinggi di negara Inggris. Kejahatan tinggi itu bisa dibilang kayak membunuh, memperkosa, atau merampok. Dan kejahatan-kejahatan tinggi lainnya. Jadi untuk cara eksekusinya sesuai dengan namanya ada 3 tahap. Yang pertama terdakwa mati akan diikat di tangannya dan juga kedua kakinya. Terus diseret oleh 4 kuda. Jadi masing-masing bagian tangan dan juga bagian kakinya ini diikat dengan kuda guys. Terus keempat kuda ini bakalan disuruh untuk berlari dari arah berlawanan sehingga membuat terpidana ini akan terseret-seret sampai kedua tangan dan juga kedua kakinya terlepas dari badannya. Wah, sadis banget kan? Tapi belum sampai di situ.
Nah, setelah terpidana ini diseret-seret 4 kuda, kemudian Algojo bakalan menggantung orang itu di sebuah kayu dalam kondisi masih hidup, tapi sudah sekarat. Nah, setelah digantung, tubuhnya ini bakalan dipotong-potong menjadi 4 bagian. Udah macam ikan guys, mau dimasak, dipotong-potong. Dan akhirnya membuat terpidana ini mati dengan cara yang sangat-sangat mengerikan dan tersiksa. Bayangin coba guys, pertama dia diseret dengan kuda sampai tangan dan kakinya terlepas, kemudian digantung dan juga dimutilasi hidup-hidup. Parah banget kan? Tapi akhirnya hukuman mati ini dihentikan pada tahun 1814 karena menyebabkan banyak orang yang meninggal di negara Inggris pada saat itu. Artinya pada zaman itu memang banyak penjahat di negara Inggris. Walaupun penyiksaannya terbilang sadis, tapi tetap aja ada orang yang mau melakukan kejahatan. Aneh banget kan? Terus selanjutnya guys, hukuman mati yang paling sadis adalah impalement atau impalement. Nah, kalau hukuman mati impalement ini pernah diterapkan pada zaman Yunani kuno oleh kerajaan Neo-Assyria dan juga kerajaan Romawi. Cara eksekusinya menggunakan tombak yang sudah ditajamkan dan juga dibentuk menjadi runcing di bagian ujungnya, terus tombak ini akan ditancapkan ke tanah. Nah, terdakwa mati yang akan diberikan hukuman impalement akan diikat kaki dan juga tangannya dan tidak diperkenankan menggunakan baju. Jadi cuman pakai celana doang. Terus dia bakalan ditusukkan ke tombak itu dari, mohon maaf nih ya, dari duburnya sampai tembus ke mulutnya. Wah, udah kayak siksa neraka guys. Sampai tembus, pasti sakit banget kan? Bayangin coba, kalau ikan sih gak apa-apa, tapi ini manusia. Wish. Nah, hukuman mati selanjutnya adalah digergaji. Nah, kalau hukuman mati digergaji ini pernah diterapkan di Eropa pada abad pertengahan. Cara eksekusinya, terpidana mati akan digantung secara terbalik di sebuah kayu atau di sebuah pohon. Jadi cara gantungnya itu kakinya di bagian atas, kemudian kepalanya di bagian bawah, di mana kakinya ini dibuat terbuka. Nah, setelah digantung, selanjutnya Algojo bakalan menggergaji terpidana mati ini dari duburnya sampai kepalanya. Jadi tubuh dari terpidana mati ini akan terbelah menjadi 2 guys, seperti ikan asin. Dan asal kalian semua tahu, gara-gara dia ini digantung secara terbalik, jadi darahnya itu bakalan mengalir deras ke otaknya dan akan membuatnya tetap hidup walaupun sudah digergaji sampai di lehernya. Nanti dia ini bakalan mati kalau gergajinya sudah sampai di kepalanya dan sudah membelah tubuhnya. Bayangin coba rasa sakitnya. Hush, pasti sakit banget. Nah, hukuman mati selanjutnya guys adalah Catherine Wheel. Nah, Catherine Wheel ini adalah roda kartin, atau dikenal oleh orang-orang sebagai roda dosa. Hukuman mati ini pernah diterapkan di Prancis, Denmark, Jerman, Swedia, Amerika Serikat, dan juga Rusia. Nah, cara kerjanya guys, para penjahat bakalan diikat di sebuah roda yang tergantung. Terus setelah diikat di roda, Algojo yang bertugas untuk mengeksekusinya akan memukulnya dengan palu besar sampai dia mati. Tapi ada juga Algojo yang mengikat tubuh penjahat di roda dan tidak dipukul dengan palu. Tapi justru rodanya itu diputar sampai tubuh dari penjahat ini hancur. Dan akhirnya mengakibatkan dia mati. Nah, selanjutnya guys adalah mengeluarkan isi perut. Nah, kalau hukuman mati yang satu ini berasal dari Jepang. Biasanya terpidana mati yang akan dihukum seperti ini diberikan 2 pilihan. Bukan pilih aku atau dia, tapi dipaksa memilih mau keluarin isi perut sendiri atau dibantu oleh orang lain. Nah, kalau dia sudah memilih, isi perutnya pun akan langsung dikeluarkan. Tapi nggak langsung dikeluarkan semua guys. Yang pertama itu yang dikeluarkan adalah lambungnya, kemudian ususnya, dan bagian-bagian lainnya. Tapi khusus untuk jantung dan juga paru-paru, dikeluarkan terakhir. Karena pada saat itu orang-orang Jepang percaya kalau jantung dan juga paru-parunya terakhir dikeluarkan, arwah penjahat yang dihukum mati ini tidak akan gentayangan. Jadi kepercayaan tentang roh-roh gentayangan pada zaman itu di Jepang lumayan kental guys. Selanjutnya hukuman mati yang ke-9 adalah diare paksa atau scapism. Nah, metode hukuman diare paksa ini pernah dilakukan di Yunani kuno pada tahun 550 sebelum Masehi. Cara kerjanya yaitu terpidana mati ini bakalan ditelanjangi dan kemudian digantung di sebuah pohon yang dekat dengan danau atau sungai. Nah, setelah itu terdakwa mati ini bakalan disuruh minum madu dan juga susu yang banyak. Nah, karena campuran dari susu dan madu ini yang terlalu banyak, akan membuat dia menjadi diare parah. Dan selain disuruh minum, madu ini juga dioleskan ke tubuhnya guys, yang akhirnya mengundang serangga-serangga yang ada di dekat danau atau sungai tempat dia digantung. Nah, ketika serangga-serangga ini sudah datang di tubuhnya, para serangga-serangga ini akan memakan
kulitnya. Bahkan serangga-serangga ini akan berkembang biak sampai masuk ke dalam tubuh terdakwa mati ini. Dan asal kalian semua tahu, terdakwa mati yang mengalami hal mengerikan ini tidak akan mati dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Tapi proses penderitaannya akan berjalan sampai 2 minggu, bahkan sampai 17 hari. Baru dia akhirnya meninggal dunia. Bayangin coba guys, 2 minggu menjadi santapan serangga masih dalam kondisi hidup. Mana serangga-serangga ini juga makannya gratis, nggak bayar. Kan jadi semakin tersiksa guys. Nah, selanjutnya hukuman mati tersadis yang terakhir adalah garrote. Nah, kalau hukuman mati dengan cara garrote ini pernah dilakukan di negara Spanyol dan juga Andorra. Metode garrote ini adalah dicekik sampai mati. Tapi asal kalian semua tahu, yang mencekik orang yang akan dihukum mati ini bukan manusia, kayak di film-film. Tapi kalau garrote ini guys menggunakan alat khusus yang terbuat dari besi. Bentuk alatnya itu seperti kursi yang memiliki sandaran. Nah, di bagian sandarannya inilah memiliki bagian untuk mencekik leher si terdakwa mati ketika dia duduk di kursi itu. Jadi terdakwa mati bakalan disuruh duduk manis di kursi garrote itu, tapi nggak sampai ngopi. Nah, setelah itu alat sandaran ini bakalan diputer dan akan langsung mematahkan leher dari si terdakwa mati ini. Dan tentunya bakalan langsung membuat dia meninggal dunia. Dan sama seperti hukuman-hukuman mati lainnya yang super duper sadis itu, hukuman mati ini juga sudah tidak diberlakukan lagi. Atau sudah tidak diterapkan lagi dengan alasan terlalu sadis dan kejam. Nah guys, itulah dia 10 hukuman mati paling sadis di dunia pada zaman dulu. Menurut kalian semua, hukuman mati yang mana yang paling sadis? Silahkan komentar di bawah. Tapi aku mau sampaikan kepada kalian semua, walaupun hukuman mati ini sudah tidak berlaku, bukan berarti kita bebas untuk melakukan kejahatan, melakukan maksiat, atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Hukuman mati tentunya tetap ada dan tetap diberlakukan di semua negara. Cuman cara eksekusinya sudah tidak seperti dulu lagi. Hukumannya dibuat lebih manusiawi. Tapi tujuannya sama, untuk membunuh terdakwa yang melakukan kejahatan dan harus dihukum mati. Makanya jadi orang-orang baik aja guys. Oke, so semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.